Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahim Arlia dari kelas 2A Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malik Saleh. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas kuliah UTS mata kuliah Psikologi Kognitif, di mana tugasnya yaitu membuat mind mapping dan juga menjelaskan beberapa teori-teori atau materi-materi yang telah saya buat di dalam mind mapping kali ini. Mind mappingnya tentang teori-teori memori dan juga memori jangka panjang. Di antaranya itu ada jenis-jenis memori, kemudian ada jenis-jenis memori jangka panjang, lalu ada durasi LTM, juga ada penyimpanan LTM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan memori. Memori merupakan elemen pokok dari sebagian besar elemen kognitif. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang memori jangka panjang atau yang disebut juga dengan long term memory. Long term memory atau memori jangka panjang merupakan unsur pusat perkembangan kognitif yang memusatkan seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang dari jenis-jenis memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu ada dua. Yang pertama ada memori eksplisit atau deklaratif dan juga memori implisit atau non-deklaratif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memori eksplisit? Memori eksplisit mengacu pada ingatan masa lalu. Contohnya seperti ketika kita disuruh guru untuk bercerita tentang pengalaman liburan ke rumah nenek, itu kan kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lalu kan. Dan juga ada memori implisit, yaitu memori mengacu pada informasi yang disimpan tanpa disadari. Contohnya seperti ada yang bertanya kepada kita, kamu itu kamu itu sekeluarga ada berapa orang sih, ataupun kamu dalam keluarga kamu itu ada berapa orang sih, tuan. Nah, kemudian kita menjawabnya secara spontan. Nah, itulah yang dimaksud dengan memori implisit. Kemudian ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada memori autobiografi dan juga ada memori episodik dan semantik. Nah, yang pertama memori autobiografi. Memori autobiografi atau autobiographical memory adalah memori yang dimiliki seseorang terkait dengan masa lalunya. Nah, di sini fokusnya adalah seseorang, Anda, rekan Anda, atau siapa saja. Nah, Anda adalah pakar mengenai memori autobiografi Anda sendiri, karena tidak ada orang lain yang mengetahui hidup Anda sebaik diri Anda sendiri. Nah, memori autobiografis ini juga memberitahu kita berbagai hal mengenai kepribadian dan konsep diri orang yang bersangkutan. Nah, kemudian ada memori episodik dan juga memori semantik. Memori semantik itu memori mengenai kata, konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak. Bisa disebut juga dengan kejadian fakta. Nah, sedangkan episodik yaitu suatu sistem memori neurokognitif yang memungkinkan seseorang mengingat kejadian-kejadian di masa lalunya. Lalu ada penyimpanan LTM, yaitu ada sandi. Nah, di dalam LTM penyandian informasi itu disimpan secara akustik, secara visual, dan juga secara semantik. Nah, lalu ada level pemrosesan, efek referensi diri, model koneksionis tentang memori, dan juga skema dan intisari atau GIS. Nah, kemudian ada durasi LTM. Yang pertama ada permaster, very long term memory. Sejumlah data penelitian mendukung adanya memori jangka sangat panjang atau very long term memory. Sebuah studi penting yang menyelidiki durasi LTM dilakukan oleh Bahrik dan juga Whittinger pada tahun 1975 dalam ambisi mereka untuk menentukan durasi memori. Ketiga peneliti ini menguji sekitar 392 lulusan SMU terkait memori mengenai nama dan juga foto rekan-rekan mereka pada masa lalu yang diambil dari buku sekolah bertahun-tahun sebelumnya. Dalam studi cross-sectional tersebut,
para peneliti menguji 9 interval retensi dengan rentang dari 3,3 bulan hingga hampir 48 tahun. Dalam studi ini, para partisipan diminta mengingat nama rekan-rekan sekelas maksudnya, pada tahun terakhir SMA. Nah, selanjutnya para partisipan mendapat tugas rekognisi gambar. Dalam tugas ini, foto-foto dari buku-buku sekolah para partisipan dipilih secara acak untuk diidentifikasi oleh partisipan yang bersangkutan. Tugas keempat dan juga kelima adalah mencocokkan foto-foto tersebut dengan nama-nama dengan foto-foto secara berturut-turut. Akhirnya, sebuah tugas isyarat gambar atau disebut dengan picture queuing text diberikan, dan dalam tugas ini para partisipan diminta mengingat nama seorang rekan mereka berdasarkan gambarnya. Menarik dicatat bahwa tingkat rekognisi terhadap wajah rekan sekelas didapati sangat tinggi, sekitar 90% setelah rentang waktu 34 tahun. Sedangkan rekognisi nama dan pencocokan nama berkurang setelah 15 tahun. Penurunan tajam dalam rekognisi dan pengingatan atau recall data setelah 35 tahun mungkin mengindikasikan sejumlah proses degeneratif dalam memori sebagai akibat bertambahnya usia partisipan, atau 35 tahun tersebut adalah tahun-tahun saat memori tetap stabil sebelum menurun drastis setelah tahun ke-35. Kemampuan mencocokkan nama dengan wajah dan rekognisi foto tetap stabil untuk jangka waktu yang sangat lama, yakni sekitar 90% pada rentang 3,3 bulan hingga 34 tahun. Data yang dihimpun Bahrik dan rekan-rekannya mendukung gagasan bahwa very long-term memory memang ada dan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain ini, stabilitas rekognisi memori dalam jangka waktu selama itu sungguh mengejutkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rekognisi memori terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh pada masa lalu dipengaruhi oleh tingkat penyandian awal atau pada saat peristiwa tersebut terjadi, dan didistribusi rehearsal atau pengulangan atau repetisi. Untuk meneliti itu penyandian dan rehearsal, Bahrik dan juga kawan-kawannya meminta para partisipan mengisi sebuah kuesioner terkait seberapa jauh mereka mengenal rekan-rekan mereka dan tingkat partisipasi mereka semasa SMU. Para partisipan diminta mengisi kuesioner pasca SMU untuk menaksir perilaku seperti perilaku meninjau buku tahunan dan juga menghadiri reuni. Nah, lalu ada VLTM dalam bahasa Spanyol. Bukti adanya permestor. Dalam studi lain oleh Bahrik, para peneliti menguji memori tentang bahasa Spanyol yang dipelajari 50 tahun sebelumnya. Para partisipan penelitian yang semasa SMU mempelajari bahasa Spanyol mendapatkan tes-tes bahasa Spanyol seperti tes-tes pemahaman bacaan, tes mengingat atau recall, dan juga tes rekognisi terkait perbendaharaan kata atau vocabulary, tata bahasa atau grammar, dan juga idiom. Secara umum, Bahrik menemukan bahwa semakin seksama partisipan mempelajari bahasa Spanyol semasa SMU, semakin baik pula kinerjanya dalam tes-tes yang diberikan pada saat penelitian, yakni 50 tahun kemudian. Meskipun demikian, kinerja VLTM sesungguhnya memuaskan orang-orang yang berhasrat untuk memiliki umur panjang. Kemampuan berbahasa Spanyol secara umum menurun paling tajam pada 3 tahun pertama bila tidak dipelajari, dan kemudian mencapai suatu level yang stabil selama kurang lebih 30 tahun.
menghilangnya sejumlah pengetahuan, terutama terkait pemahaman bacaan atau reading comprehension, terjadi setelah rentang waktu 25 tahun. Meskipun demikian, secara umum kemampuan berbahasa Spanyol yang dipelajari semasa SMU tersebut masih tetap eksis dan juga berguna setelah 50 tahun. Memori yang permanen semacam ini disebut Bahrik juga sebagai permaster, dan diasumsikan bahwa memori tentang bahasa Spanyol dan juga bahasa-bahasa asing lain dapat eksis untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, yang terakhir ada memori autobiografis. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, memori autobiografis atau autobiographical memories, memori ini merupakan memori yang dimiliki seseorang terkait dengan masa lalunya. Isi memori pribadi kita tidaklah terdiri dari sekumpulan impresi sensorik yang merata. Ingatan jangka panjang kita merekam informasi secara liar tetapi sangat selektif. Contohnya, ketika kita masih sekolah, kita ada kejadian-kejadian yang unik gitu, kita masih mengingat kejadian-kejadian itu. Nah, kemudian kita masih mengingat kerabat-kerabat dekat kita, terus mengingat ketika kita membeli mobil pertama kali, kita masih ingat bentuk mobil tersebut. Kita juga masih mengingat tentang tingkah lucu adik-adik kita pada masa bayi atau pada masa perkembangan. Nah, memori autobiografis pada umumnya sangat akurat dan juga bahkan mungkin sempurna. Nah, teman-teman tahu nggak di mana letak penyimpanan memori itu? Nah, lokasi tempat penyimpanan memori adalah di seluruh bagian otak, meskipun juga terpusat pada bagian-bagian tertentu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu memori merupakan sebuah elemen penting dalam sebagian besar proses kognitif. Memori tersimpan di seluruh bagian otak meskipun juga berpusat pada bagian-bagian tertentu. Memori-memori terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek atau short term memory dan juga memori jangka panjang atau yang disebut dengan long term memory. Memori jangka pendek tersimpan sementara, sedangkan memori jangka panjang tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan bisa jadi tersimpan sepanjang kehidupan. Memori jangka panjang terbagi jadi dua, yaitu memori eksplisit dan juga memori implisit. Baik, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Please stay safe, take care, and thinking of other. Dan jangan bosan untuk di rumah aja untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.